Sebagai pengobatan ala Sally yang gila itu, akhirnya si Sally Sinting ini menyiramkanlah luka-luka si Woodward menggunakan cairan pemutih. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Jangan lupa subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Dan jangan pelit, ini habis lebaran, bagi-bagi pahala ikan. Subscribe deh. Hari ini kita mau ngebahas mengenai kisahnya Shelly Knotek. Entah namanya Knotek bacaannya atau apa, tapi itulah gue nyebutnya Knotek aja ya biar gampang. Si Shelly Knotek, bukan tekotek-kotek. Jadi kalian jangan plesetin jadi tekotek-kotek. Michelle Shelly Knotek ini adalah seorang perempuan atau ibu lah ya, karena dia udah punya anak yang menjalani hidup yang biasa-biasa aja sebenarnya, punya suami, punya anak, menjalani kehidupan rumah tangga yang biasa aja sama seperti orang-orang lainnya. Nah, si Shelly ini punya suami yang benar-benar sayang sama dia dan memiliki 3 orang putri. Dan mereka tinggal di sebuah rumah di pedesaan Raymond di Washington, Amerika Serikat. Nah, pasangan ini, si Shelly dan suaminya ini dikenal sebagai sosok yang dermawan lah ibaratnya. Bukan orang yang pelit, bukan orang yang sombong. Jadi mereka suka menolong sesama, termasuk teman-temannya ataupun saudara-saudara mereka yang lagi kesusahan. Nah, orang-orang yang kesusahan ini kayak saudara, kerabat, teman, itu tuh mereka tampung lah di rumahnya mereka yang kalau kata kita tuh lumayan gede. Namun kemudian ternyata para tamu ini satu persatu menghilang secara misterius. Nah, dari sinilah awal dari kisah Shelly Tekotek-Kotek yang menghilangkan nyawa orang-orang yang ia tampung di rumah. Oke Pips, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Orang pertama yang menghilang saat berada atau ditampung di rumahnya Shelly Tekotek-Kotek ini adalah teman lamanya sendiri, yakni Kathy Loreno. Mereka telah tinggal bersama di rumah si Knotek Tekotek-Kotek ini selama 5 tahun sebelum si Loreno ini menghilang pada 1994. Nah, untuk membangun alibinya ini, si Shelly Tekotek-Kotek ini meyakinkan siapapun yang bertanya sama dia kalau si Loreno ini baru aja pergi memulai hidup di tempat lain. Jadi udah pergi dari rumahnya dia, nggak tahu kemana. Dia terus mengatakan hal ini saat 2 orang lainnya tuh hilang juga dari rumahnya dia. Nah, akhirnya kejahatan si Shelly Tekotek-Kotek ini terungkaplah dari kesaksian 3 putri Shelly yang secara berani menguak fakta dan menyampaikan kisah yang mengerikan itu. Gak cuma tamunya si Shelly aja Pips yang disiksa hingga meninggoy. Si anak-anaknya ini juga gak luput dari siksaan si Shelly itu. Anak-anak ini yang gak tahan dengan kelakuan ibunya yang terang-terangan salah menyiksa orang hingga meninggoy gitu ya, dan menutupi jejak-jejak kejahatannya itu, akhirnya mengatakan bahwa si Shelly ketok-ketok ini ketok-ketok kan salah lagi deh gue. Anaknya ini yang gak tahan melihat kelakuan ibunya yang jahat itu akhirnya ngadu ke polisi bahwa si ibunya ini telah membuat korbannya itu kelaparan, membius dan menyiksa. Bahkan memaksa si tamu yang nginep di rumahnya itu melompat dari atap, membasahi luka terbuka mereka. Ya saat itu memang orang-orang itu dibikin kayak disiksa gitu hingga terluka gitulah. Dan lukanya itu yang terbuka itu diberikan cairan pemutih, itu perih banget pasti. Dan mereka disuruh minum air seni atau urin mereka sendiri gitu. Ini parah banget nih perempuan. Nah, meskipun si Shelly Tekotek-Kotek ini segera ditangkap kemudian dijebloskan ke penjara pada tahun 2004, dia hanya menjalani hukuman 18 tahun penjara sebelum akhirnya dibebaskan pada November 2022. Jadi kayaknya nggak setimpal gitu loh dengan kelakuan dia yang parah itu. Nah, kebebasan si Shelly Tekotek-Kotek inilah yang bikin putri-putri mereka itu takut tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah bebasnya sang ibu. Mereka ngiranya mungkin ibunya bakal mendekam seumur hidup di penjara ataupun dieksekusi mati. Lalu seperti apa kehidupan awal si Shelly Tekotek-Kotek ini? Begini ceritanya. Lahir pada 15 April 1954,
Michelle Shelley Notek atau Tek-Otek tidak pernah pergi terlalu jauh dari kota kelahirannya di Raymond, Washington, Amerika Serikat. Bahkan hukuman penjara selama 18 tahun pun yang ia jalani setelah ia melakukan kejahatan itu tidak membawanya tinggal lebih jauh dari tempat kelahirannya. Menurut jurnalis The New York Times, Craig Olson, yang menerbitkan sebuah kisah nyata tentang Shelley Notek pada tahun 2019 berjudul If You Tell a True Story of Murder, Family Secrets, and the Unbreakable Bond of Sisterhood. Kehidupan awal si Shelley Tek-Otek ini ternyata dipenuhi dengan trauma. Kenapa? Nih, gue jelasin ya. Sebagai anak tertua dari 3 bersaudara, si Notek ini dan saudara-saudaranya itu tinggal bersama ibu mereka yang mengalami gangguan mental dan pecandu alkohol. Nama ibunya adalah Sharon. Nah, mereka tinggal di awal-awal kehidupan mereka itu bersama sang ibu. Selain memiliki ketergantungan terhadap alkohol, si Sharon juga terlibat dalam gaya hidup yang berbahaya. Dengan beberapa anggota meyakini bahwa si Sharon ini adalah seorang pekerja seks komersial atau PSK. Nah, si Shelley ini punya bapak namanya Les Watson, namun keluarga mereka jauh dari kata sempurna. Karena rumah tangga ayah dan ibunya ini berantakan gitu lah, yang gak stabil, berantem mulu, pokoknya gak cocok lah. Hingga akhirnya si Shelley berusia 6 tahun, ibunya tuh kabur dari rumah, ninggalin mereka gitu aja. Nah, si Shelley ini sebagai kakak akhirnya merawatlah adik-adiknya itu. Namun bukannya merawat, dia malah justru menyiksa adik-adiknya. Di sinilah mungkin kayak kelihatan kali ya kalau Shelley ini punya kelainan gitu loh. Jadi gak ada rasa empati, gak ada rasa simpati sama orang. Nah, dia dan adik-adiknya itu akhirnya tinggallah bersama si Les Watson, ayahnya itu, yang akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Laura Stallings. Nah, tadi jurnalis Olson ini menggambarkan si Watson atau Les Watson, bapaknya si Shelley ini, sebagai seorang pemilik bisnis yang karismatik dan juga sukses. Sedangkan si ibu tirinya, si Laura Stallings ini adalah seorang wanita cantik lah, kalau digambarin sama si Olson tuh kayak gitu. Gaya-gaya tuh kayak cewek cakep Amerika yang di tahun 50-an gitulah. Namun, si Shelley ini ternyata nggak suka sama ibu tirinya. Dan dia tuh secara frontal gitu ya bilang sama ibu tirinya itu, si Laura Stallings itu, kalau dia tuh nggak suka sama si ibu tirinya itu loh. Berani-beraninya gitu loh si Shelley Notek ini bilang sama si Laura itu kalau gue nggak suka sama lu. Pokoknya gue nggak suka aja sama lu. Dan ketika si Shelley Notek ini berusia 13 tahun, Sharon, si ibunya itu diketahui akhirnya kabarnya meninggal. Nah, Les Watson ini, bapaknya si Shelley ini, akhirnya jelasin lah ke anak-anaknya itu bahwa selama ini ibu mereka itu kabur dengan seorang pria dan tinggal bersama pria itu. Namun ibunya dan pacarnya ini tinggal di jalanan, tunawisma. Mereka tuh tunawisma, pemabuk, tinggal di jalanan yang kumuh. Dan ya, Sharon itu matinya itu karena dipukulin. Pokoknya dia tewas sampai mati karena dia digebugin. Mungkin kehidupan di jalanan gitulah, keras lah gitu. Di Amerika juga ada kan kehidupan kayak gitu, nggak cuma di daerah atau negara lain aja. Amerika juga ada yang kayak gitu. Stallings tuh bilang kalau si Shelley ini nggak pernah bertanya tentang ibunya sama sekali setelah kepergian si Sharon itu. Sebaliknya, si Shelley ini terus menyiksa adik-adiknya, menyalahkan mereka karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau sering berkelahi. Jadi mungkin dia stres karena ibunya pergi, dia mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya, dan adik-adiknya itu nggak mungkin, namanya anak kecil gitu kali ya, nggak nurut gitu sama dia, disuruh kerjain ini itu bukan dikerjain malah berantem, stres ya gitulah. Si Shelley itu akhirnya menyakiti adik-adiknya. Menurutnya adik-adiknya ini tidak membantu sama sekali. Saudaranya si Paul, menurut si Shelley itu, si Paul ini kurang memiliki keterampilan bersosialisasi. Sedangkan saudaranya yang lain, yakni Chuck, itu tipe orang yang malas ngomong. Jadi kalau ketemu sama si Shelley itu, Shelley-nya ngomongnya antusias. Si Chuck ini ngomong ya, iya, enggak, ya oke, enggak, kayak gitu mungkin. Jadi Shelley gregetan sendiri. Namun Stallings nih, si ibu tiri si Shelley ini, akhirnya mengungkapkan bahwa pertengkarannya bukan pertengkaran biasa kayak anak kecil gitu lah, bukan kayak remaja, bukan kayak anak kecil biasa. Namun lebih dari itu.
karena si Sally ini biasa memotong pecahan kaca dan menaruhnya di bagian bawah sepatu bot dan sepatu anak-anak atau sepatu adik-adiknya lah. Orang macam apa yang bisa ngelakuin tindakan seperti itu kalau bukan orang gila? Hingga akhirnya pada Maret 1969, Shelly yang berusia 14 tahun menunjukkan apa yang sebenarnya mampu ia lakukan. Ia tidak pulang sekolah saat itu. Karena panik, si Sterling dan juga Watson nih, ibu tiri dan ayahnya itu akhirnya nelfon ke sekolah. "Ya, Bu, ini anak saya di mana ya? Kok belum pulang?" Lalu dari pihak sekolah tuh bilang, "Oh iya, Shelly sekarang berada di pusat penahanan remaja." Entah apa yang dilakukan si Shelly saat itu sampai dia bisa ditahan. Gak pulang dong. Nah, panik dicarilah si Shelly ini. Hal yang tidak diduga-duga akhirnya disampaikan Shelly saat itu. Kalau si ayahnya, menurut kesaksian atau omongan si Shelly ini, ayahnya itu melakukan tindakan perhaus dia gitu. Ini menurut si omongannya Shelly. Bikin kaget dong, ayahnya kaget dong si Sterling ngomong kayak gitu. Begitu pula si ibu tirinya si Sterling ini. Hingga akhirnya si Sterling ini menemukan sebuah buku di kamar Shelly. Buku itu udah lusuh, nama buku itu judulnya True Confessions, yang memiliki subjudul tebal di bagian depannya dengan judul "Saya di House pada usia 15 tahun oleh ayah saya." Di subjudulnya kayak gitu di buku itu. Nah, ada isu-isu kayak gini, akhirnya si Shelly lah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, diperiksa. Dari hasil pemeriksaan dokter saat itu mengkonfirmasi bahwa kecurigaan Sterling itu benar, bahwa si Shelly ini berbohong. Dia bohong soal kehausan itu, padahal bapaknya nggak ngapa-ngapain, ini benar-benar orang gila. Nah, dengan omongan yang gila kayak gitu, akhirnya si Shelly dibawa dong ke psikolog. Ia menjalani beberapa sesi pertemuan dengan psikolog, baik sendiri maupun bersama dengan keluarganya. Namun hasilnya tidak memuaskan. Shelly tidak menerima dan gak mau ngaku kalau ia itu bersalah. Akhirnya si Shelly ini dititipkanlah ke keluarganya si ibu tiri, keluarganya si Sterling. Namun kelakuan si Shelly ternyata makin jadi dong. Ia mulai menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kegilaannya terus berlanjut hingga pada suatu hari ia itu menawarkan diri untuk mengasuh anak-anak tetangganya. Namun bukan ngurus anak tetangga, dia malah mengurung anak-anak itu di kamar dengan perabotan berat. Jadi dikunciin, didorong sama alat-alat berat gitu loh. Ia pun bahkan berbohong dan menuduh kakek ataupun si orang tuanya si ibu tirinya itu telah melakukan kekerasan. Pola manipulasi dan juga pelecehan yang dilakukannya pun berlanjut hingga dewasa melalui 2 pernikahan, kelahiran 2 putri yakni Nikki dan juga Sammy, hingga musim semi tahun 1982 saat ia bertemu dengan seorang pekerja konstruksi dan veteran angkatan laut bernama David Notek. Inilah asal mula dia dipanggil Shelly Teko-Teko-Tek. 5 tahun kemudian, pada tahun 1987, pasangan itu akhirnya menikah. Tahun berikutnya, Shelly Notek akhirnya menyambut korban pertama di rumah mereka. Inilah awal kisah gila si Teko-Teko-Tek ini. Korban pertama Shelly Notek pindah ke rumahnya pada tahun 1988. Korbannya ini tidak lain adalah seorang keponakannya sendiri yang berusia 13 tahun, bernama Sean Watson. Ayah Sean ini adalah seorang anggota geng motor yang saat itu tengah berada di penjara, sedangkan ibunya tidak mampu merawat dia karena ekonominya pas-pasan. Akhirnya si Sean ini dirawatlah sama Shelly yang ekonominya dianggap cukup lah untuk membantu merawat si ponakannya itu. Namun tidak disangka, bukannya dirawat, si Sean ini malah disiksa. Shelly mulai menyiksa si Sean Watson hampir setiap hari. Ia menjuluki gaya teguran kasarnya itu kepada Sean sebagai berkubang yang ia gunakan untuk menghukum si Sean karena tidak melakukan hal-hal sepele yang ia mau. Nah, tindakan berkubang ini maksudnya si Shelly ini nyuruh si Sean pergi keluar rumah, berdiri di tengah
cuaca dingin tanpa mengenakan selai pakaian pun atau selai benang pun lah. Telanjang bulat disuruh keluar pas lagi cuaca dingin, kayak hewan gitu. Nah di tengah cuaca dingin kayak gitu si Sally gila-gilanya dia bisa-bisanya nyiram-nyiramin pakai air dingin itu badannya si Shen. Lah makin jadi lah dinginnya, lah gila banget. Lah makin jadi itu kedinginan anak orang. Parahnya aturan gila kayak gini tuh bukan berlaku sama si Shen doang. Anaknya si Sally, anak kandungnya sendiri si siapa namanya? Dua anak itu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi percuma aja lo lahir dari rahimnya si Sally tekotek-kotek karena lo mendapatkan perlakuan yang sama juga sama orang yang cuma ponakan. Sally tuh seneng banget mempermalukan dua putrinya, yakni si Nikki dan Sammy, dengan memerintahkan mereka untuk memberikan segenggam rambut gitu loh, alat kelaminnya mereka itu. Gila maknya. Sinting bener-bener harus ke psikolog lu. Hukuman terhadap mereka itu juga seringkali termasuk dikurung di dalam kandang anjing. Jadi lu ngelahirin manusia apa ya Sally? Gue bingung. Parah lu. Bahkan ada satu kali si Sally ini ngedorong kepala anaknya itu ke kaca. Gak tahu salahnya apa nih anaknya, gue gak tahu si Niki apa si Imi gitu ya, gak tahu salahnya apa, tapi dia bilang, lihat apa yang aku lakukan karena kau ini ya. Nah satu-satunya orang yang gak disiksa sama si Sally ini adalah putri kecilnya atau anak bungsunya lah, yang namanya Tori. Sementara itu untuk keponakannya dan juga anaknya yang dua tadi, si Sally ini memaksa mereka untuk menari telanjang gitu ya bersama-sama. Jadi waktu itu ada si Shen dan juga Nikki disuruh nari bersama-sama nari telanjang. Ini ya bener-bener kayak gak waras gitu ya. Parah banget. Nah sakit jiwanya adalah ketika dia selesai menyiksa ponakannya dan juga dua anaknya itu, ia tuh langsung kayak ngasih pujian, cinta gitu-gitu, ngasih bom cinta lah ke mereka. Terus olah-olah tuh kayak nggak ngapa-ngapain, nggak habis ngehukum gitu loh. Bener-bener kayak orang psikopat. Lalu pada Desember 1988, hanya beberapa bulan setelah Shen pindah ke rumah itu, Sally kemudian membuka pintunya untuk orang lain yang juga membutuhkan. Siapa? Ia adalah Katie Loreno, seorang teman lama Sally yang saat itu sedang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Sally menyambutlah teman lamanya itu sebagaimana ya ia menyambut kebanyakan orang dalam kehidupannya, secara hangat dan juga positif. Namun, Loreno pun akhirnya segera menyadari bahwa apa yang dilakukan Sally Knotek, kebaikan yang diberikan oleh Sally Knotek kepada dirinya adalah kedok semata. Si Loreno ini memang tahu kalau si Sally ini bakal membahayakan hidupnya saat itu. Cuma karena dia nggak punya uang, dia juga nggak punya tempat yang dituju, jadi dia terpaksa tetap tinggal di situ, betah-betahin aja deh. Itu pikirnya. Dia nggak mikir kalau si Sally itu bakal bertindak nekat lah ke dia. Dia bahkan rela loh akhirnya melakukan kerja paksa tanpa busana, jadi nggak pakai baju, disuruh kerja sama si Sally, terus diberi obat penenang setiap malam, bayangin aja ya. Terus disuruh tidur lah dia di samping kettle uap di ruang bawah tanah. Kemudian pada tahun 1994, Sally Knotek pun makin gendeng dan beralih profesi lah sebagai pebun. Pada saat itu berat badan Loreno telah turun lebih dari 100 pound. Tubuhnya bahkan penuh memar, luka, dan bisul. Setelah mendapatkan satu kali pembukulan yang sangat brutal, si Loreno ini akhirnya tidak sadarkan diri di ruang bawah tanah. Gilanya si Sally ini setelah membuat temannya babak belur seperti itu, dia malah bisa-bisanya pergi dulu gitu. Namun si David yang saat itu ada di rumah tuh kayak kok ada suara parau ya, kayak ada suara orang merintih kesakitan di ruang cuci. Akhirnya ia samperin lah ke ruang cuci itu, ke sumber suara. David berjalan pelan-pelan mencari arah sumber suara dan akhirnya mendapati si Loreno tersedak muntahnya sendiri. Matanya pun berputar ke belakang. Gua nggak tahu berputar ke belakang, mungkin gitu kayak gitulah. Nah David pun yang panik langsung membalikkan badannya si Loreno itu. Dia cobalah itu ngorek mulutnya si Loreno pakai jari-jarinya itu. Cuma itu kayak nggak berhasil gitu loh. Dia bingung mesti ngapain karena
teman istrinya itu sekarat. Setelah 5 menit melakukan CPR, itu CPR tuh kayak teknik yang apa sih, dorong jantung gitu loh, yang buat biar orang bisa bernafas lagi. Akhirnya si Katie Loreno pun tewas. Dia meninggal disaksikan oleh David Notek. Nah gue nggak tahu ya, ini ada pernyataan dari si David ini bilang ke polisi atau dia ngasih kesaksian kemana, tapi kayaknya ke polisi dia ngomong gitu kayak gini. Saya tahu saya seharusnya menelpon 911, namun dengan semua yang telah terjadi, saya tidak ingin polisi datang. Saya tidak ingin Sally kena masalah atau anak-anak saya mengalami trauma itu. Saya tidak ingin ini menghancurkan hidup mereka atau keluarga kami. Saya hanya panik. Sungguh, saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu kata si David. Saat Sally mengetahui kematian si Loreno, ia pun meyakinkan pasangan dan anak-anaknya bahwa mereka masing-masing akan dipenjara jika memberitahu orang lain. Jadi, kalian, anak-anakku dan juga suamiku jangan bilang siapapun. Atau kalian juga akan masuk penjara. Karena kalian juga terlibat. Kalian tahu masalah ini. Camkan itu mungkin ancaman dari si Sally tekotek-kotek. Nah, karena si David ini tipe suami-suami takut istri, jadinya atas perintah si Sally Notek ini, si David pun yang polos itu ya membakar lah mayatnya si Loreno. Ia bersama-sama dengan Sally menaburkan abunya, entah gue nggak tahu ditaburkan kemana, entah ke sungai, entah ke laut ataupun gimana gue nggak tahu, cuma memang dibakar dan abunya itu disebar gitu loh sama si pasangan ini. Jika ada yang bertanya sama dia, di mana sih keberadaan si Katie Loreno, Sally bakal bilang kalau ya Loreno telah melarikan diri entah kemana, dia pindah dari sini, dia kabur dengan kekasihnya. Namun si ponakannya tadi yang gue bilang kan masih ada ponakannya nih, punya ponakan kan yang disiksa selama ini tuh disiksa mulu sama dia itu, si Shane. Dia menyadari kengerian yang terjadi di rumah itu. Itulah sebabnya pada Februari 1995 ia membuat rencana untuk kabur karena dia juga mikir gila ini udah parah banget, gue mesti kabur dari sini. Shane pun telah mengambil foto Loreno saat wanita itu masih hidup, disiksa, kekurangan gizi, dan juga tinggal di ruang bawah tanah yang dingin di sebelah radiator. Pemuda itu kemudian menunjukkan foto-foto tersebut kepada Nikki, salah satu anak si Sally itu, dan menceritakan rencananya, yakni ia akan menunjukkan foto-foto itu kepada polisi sebagai bukti kejahatan si Sally. Namun Nikki yang takut dengan apa yang mungkin terjadi akhirnya bilang lah, dia ngadu ke ibunya itu. Nah tahu info kayak gitu akhirnya si Sally ngamuk, dia bilang sama si David, dia minta si David itu untuk door si Shane. Dan bodohnya si David tuh mau dia ngedor palanya si Shane itu, dan akhirnya sama seperti kayak Loreno. Si pasangan ini kemudian membakar tubuh Shane di halaman rumah mereka dan menaburkan abunya ke sungai. Ini baru kelihatan ya, baru ketahuan ini kalau mereka itu naburinnya ke sungai. Nah, si Sammy anaknya Sally yang satu lagi itu bilang, alasan mengapa ibu saya mampu mengendalikan David adalah karena ia hanyalah pria yang sangat lemah. Ia tidak punya nyali, ia bisa saja menikah dan bahagia menjadi suami yang luar biasa bagi seseorang. Karena ia sebenarnya bisa melakukannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, hidupnya malah hancur menjadi pasangan dari ibu saya. Itu kata si Sammy. Nah kejahatan si Sally Notek ini gak cuma berhenti di Loreno dan juga Shane doang. Karena ia masih melakukan kejahatan satu lagi. Ada satu korban lagi. Sebelum dia akhirnya diadili. Korban terakhirnya adalah temannya si Sally sendiri, sama seperti kayak si Katie Loreno. Nama korban terakhir ini adalah Ron Woodward. Ia juga pindah ke rumah si Sally pada tahun 1999. Sama seperti yang lainnya, seperti si Shane juga, seperti si Loreno juga, si Woodward ini mendapatkan pelecehan dan juga kekerasan yang sebenarnya parah tapi tidak berlangsung lama. Nah si Woodward ini adalah seorang veteran, cuma dia memiliki penyimpangan seksual, dia seorang gay gitu, usianya 57 tahun, tapi dia punya masalah ketergantungan narkoba. Jadi kompleks banget ya hidupnya si Woodward ini.
Maaf banget ya Pipsnya, ini ada suara bocor, mungkin ada suara lagi pada karaoke gitu tetangga gue. Emang nggak tahu perasaan gue ya, kalau lagi bikin video kan kita bikin naskah kan panjang-panjang ya, mau cerita ke kalian gitu. Kalau ada suara bocor kan itu kayaknya nggak enak banget kupingnya. Kita doain aja ya semoga insap nggak dengerin lagu malam-malam. Jadi karaokean kalian mau kuntilanak. Sally menjuluki si Ron Woodward ini sebagai seorang yang sangat buruk rupa. Ya Allah, dibilang jelek itu temennya. Ditampung tapi dikatain. Gila tuh. Si Sally ini udah ngatain buruk rupa. Dia juga bilang kalau si Woodward ini cuma bisa menggunakan pil narkoboy dan kekerasan untuk menata hidupnya. Jadi kayak bener-bener temennya nggak ada gunanya gitu loh. Terus lu ngapain nampung di rumah lu, PA? Nih, penyiksaan yang didapatkan si Woodward saat tinggal di rumah Sally Notek itu, kalau dia mau pergi kamar mandi, si Sally itu nggak ngizinin dia. Sehingga si Woodward ini terpaksa lah pergi keluar. Jadi nggak dikasih lah kamar mandi yang di dalam itu. Ngapain lu suruh dia tinggal di situ? Kemudian pada tahun 2002, si Sally juga mengambil alih perawatan James McClintock, seorang pensiunan awak kapal yang juga merupakan seorang pedagang berusia 81 tahun, ini lansia lah ya, yang dilaporkan telah mewariskan harta warisannya sebesar 140.000 US dollar kepada Sally setelah anjing Labrador hitamnya bernama Sissy mati. Jadi kalau ada orang jompo nggak punya ahli waris yang bisa ngejagain dia, maka adalah agen yang bisa diberikan kuasa atas diri si jompo itu beserta aset-asetnya. Kalau benar ya si agennya, tapi kalau dapat yang nggak benar kan banyak juga lah yang kayak gitu. Yang ini nggak cuma di negara kita doang, di negara lain juga kayak gitu, termasuk di negara maju seperti Amerika juga ada agen-agen bodong. Ini si Sally Notek ini bikin bodong. Nah mungkin kebetulan atau enggak si McClintock ini akhirnya meninggal karena luka di bagian kepala yang diduga dialaminya setelah jatuh di rumahnya. Bukan, ini mah dicelakain kali ya, cuma kasus ini gak diusut gitu. Namun polisi tidak pernah secara resmi dapat mengaitkan Sally dengan kematian si McClintock itu. Nah sekarang kita kembalilah ke rumahnya. Si Sally ini menuntut Woodward untuk memutuskan hubungannya dengan keluarganya, memaksanya untuk minum air seninya sendiri sama kayak korban-korban sebelumnya ya, minum air seni sendiri itu, lalu memerintahkannya untuk loncat dari atap rumah. Dipikir dia itu Spider-Man atau Superman gitu kan, bisa loncat langsung jadi superhero. Nah saat itu si Woodward ini memang gak meninggal ketika jatuh, namun ia terluka parah dong. Ya iyalah, lu pikir emang Spider-Man? Sebagai pengobatan ala Sally yang gila itu, akhirnya si Sally Sinting ini menyiramkanlah luka-luka si Woodward menggunakan cairan pemutih. Lu bayangin pakai Becklin, pakai cairan pemutih gitu ya. Parah banget. Hingga akhirnya pada Agustus 2003 si Woodward pun kian disiksa semakin parah dan akhirnya gak tahan, dia meninggal. Dia meninggoy. Nah udah jago kan Sally ya, abis ngabisin si Loreno, abis itu Shane, sekarang si Woodward. Sally pun kemudian menyembunyikan mayatnya si Woodward ini dalam lemari es dan memberitahu teman-temannya si Woodward itu bahwa pria kayak itu telah mendapatkan pekerjaan di Tacoma. Jadi bilang, halo teman-temannya Woodward udah gak di sini lagi ya, kalian cari Woodward jangan di sini lagi karena dia udah pergi, katanya dapat kerjaan di Tacoma, kalian cari aja di Tacoma, jangan cari di sini gitu. Sementara si David, lakinya si kotek-kotek ini, si Sally kotek-kotek, akhirnya menguburlah si Woodward. Lagi-lagi dia ya takut banget sama si Sally gitu, dikuburlah si Woodward ini di halaman rumah mereka. Namun tentu saja menghilangnya Woodward inilah yang membuat si Tori, anak bungsunya Sally, yang pada tahun 2003 itu berusia 14 tahun, udah tumbuh besar lah ya, udah jadi remaja, menyadari apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Tadi gue bilang ya, si Tori ini satu-satunya anak atau satu-satunya manusia atau orang yang ada di rumah Sally yang gak pernah disiksa sama Sally. Itu adalah anak bungsunya si Sally ya. Nah sekarang si Tori ini udah 14 tahun, udah remaja. Dia baru sadar kalau emaknya tuh gila ya,
Dua kakaknya nggak berani, tapi adanya yang ini yang mungkin akhirnya sadar kan, kok ternyata emak gue gila. Saat itu dua kakak perempuannya itu sudah pindah dari rumahnya si Sally. Tinggal si Tori karena dia baru 14 tahun kan. Namun ketika si Tori ini memberitahu mereka apa yang ia yakini telah terjadi, si dua kakaknya ini pun mendesak si Tori untuk mengumpulkan barang-barang milik Woodward agar mereka dapat mengajukan kasus ini ke pihak berwenang. Jadi akhirnya mereka memberanikan diri untuk melaporkan ibunya karena ibunya udah parah banget ngelakuin hal-hal yang gila, semakin parah gitu. Gak cuma satu korban tapi beberapa korban gitu kan, termasuk pokoknya teman-teman sendiri, orang-orang dekatnya itu jadi korbannya dia. Jadi ibunya mesti dihentikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tori? Ya, ia pun akhirnya melakukan permintaan kakak-kakaknya itu. Ia kumpulkan barang bukti terkait Woodward, lalu ia laporkan itu ke polisi. Polisi pun akhirnya mendapatkan informasi seperti itu, langsung melakukan penyelidikan terhadap properti milik Sally Knotek dan juga David Knotek pada tahun 2003 dan menemukan jasad Ron Woodward terkubur di halaman rumah mereka. Selanjutnya David dan juga Sally akhirnya ditangkap pada 8 Agustus 2003. Nah, karena si David dan juga si Sally ini ditangkap, jadinya kan si Tori, anak bungsu mereka itu, tidak ada yang ngawasin. Akhirnya si Tori ini dititipinlah ke Semi, salah satu kakaknya. Dan 5 bulan kemudian akhirnya David Knotek mengaku telah melakukan penembakan terhadap Shane dan mengubur jasadnya Woodward di halaman rumah mereka. David yang blonde ini pun akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 karena telah menembak Shane. Ia pun divonis 13 tahun penjara. Sedangkan si pelaku utama yakni si Sally Knotek didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan berencana atas kematian Loreno dan juga Woodward. Tapi kok nggak ada kematian si Shane juga dimasukin ke sini ya? Namun gilanya wanita sinting ini hanya dijatuhi vonis 22 tahun penjara aja dengan kejahatan dia seperti itu. Tentu tidak butuh waktu lama lah ya bagi keluarganya untuk mulai khawatir terkait apa yang mungkin terjadi setelah si emak mereka ini nantinya keluar dari penjara. Karena mereka mikirnya emaknya itu mungkin di penjara dalam waktu yang lama, seumur hidup ataupun dihukum mati. Tapi ternyata cuma 22 tahun penjara doang. Semi pun bilang kalau jika ia muncul di depan rumahku, ya aku bisa membayangkan diriku mengunci semua pintu dan mengurung diri di kamar mandi untuk menelpon polisi. Itu kata Semi. Saat ini Nicky dan Semi ya berusia 40-an tahun lah, dan mereka tinggal di Seattle. Namun karena si Tori butuh suasana baru, akhirnya ia memutuskan untuk pindah dan tinggal di Colorado. Pada 2018, David Knotek akhirnya dibebaskan bersyarat dan menghubungi putri-putrinya itu untuk meminta maaf. Semi dan Tori memang menyatakan bahwa terlepas dari segalanya mereka telah memaafkan sang ayah. Mereka juga menganggap sang ayah hanyalah korban ibu mereka aja. Namun Nicky tidak pernah menerima permintaan maaf sang ayah. Baginya pelecehan yang ia alami saat itu tidak pernah terlupakan dan tidak akan pernah ia maafkan. Kemudian akhirnya setelah hanya menjalani hukuman 18 tahun penjara, Sally pun dibebaskan dari Pusat Pemasyarakatan Wanita Washington di Gig Harbor pada 8 November 2022 saat usianya 68 tahun. Sejak saat itu ia tidak pernah muncul lagi ke permukaan, meninggalkan babak selanjutnya dalam kisah mengerikannya yang belum ditulis. Jadi itu tadi adalah kisahnya Sally Tekotek-Kotek yang akhirnya dilaporkan oleh anak-anaknya sendiri atas kejahatannya yang melakukan menghilangkan nyawa terhadap 3 orang yang ketahuan ya. Nggak ketahuan mungkin ada lagi, nggak tahu. Ya itu saja yang bisa gue sampaikan untuk malam ini untuk kisahnya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video baru buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Selamat malam dan sampai jumpa, Pips.